saya nanti akan berencana untuk mensupervisi Bu Erna. Jadi saya akan melihat bagaimana pembelajaran di kelasnya Bu Erna. Sebagai Bu, sebagai tugas supervisi, maka saya akan jelaskan nanti saya akan mengisi lembar pra supervisi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan bagaimana rencana supervisi ini, bagaimana rencana pembelajarannya Bu Erna di kelas. Gitu ya Bu? Oke. Bu Erna hari ini nanti mau mengajar di kelas berapa ya? Di kelas 10B. Oke, di kelas 10B. Tujuan pembelajarannya apa Bu Erna? Jadi melanjutkan materi minggu kemarin, hari ini fokus ke reproduksi bakterinya. Jadi harapannya anak-anak nanti bisa tahu jenis-jenis reproduksinya, tahapannya, dampaknya. Gitu. Terus yang mau dikembangkan, area pengembangannya anak itu apa tuh? Area pengembangannya ya anak bisa literasi, bisa belajar mengamati video untuk mengambil data atau mengambil gambar untuk mengambil data. Kemudian anak bisa berkolaborasi dengan kawan-kawannya saat berdiskusi. Untuk fokusnya apa Bu yang mau diterapkan? Ya sikap positif juga anak-anak. Sikap positif. Disiplin positif yang sudah dibuat itu apakah bisa diterapkan pada saat pembelajaran? Selain disiplin positif itu mungkin ada hal lain pembelajarannya. Pembelajarannya menggunakan model inquiry tertinggi, jadi perlu pendampingan juga. Terus tekniknya bagaimana Bu nanti? Ya tekniknya saya rencanakan itu nanti anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Saya akan buat diferensiasi, misalnya ada yang suka mengambil data berdasarkan video, nanti saya suruh menetapkan pilihan mau berdasarkan data, gambar atau berdasarkan video. Karena tipe anak kan ada yang anak auditori, ada yang visual gitu. Berarti setelah diidentifikasi diberikan pilihan materi. Jadi Bu Erna tadi mau mengembangkan tentang sikap positif atau budaya positif, tentang kesepakatan kelasnya, kemudian mengembangkan pembelajaran diferensiasi dengan memilih anak-anak memilih konten pembelajarannya. Terus mungkin untuk sikap sosial dan emosionalnya itu juga nanti ada asesmennya, ada penilaian dikembangkan juga, yang aktif, yang kurang aktif, yang bisa berkolaborasi, yang pasif itu ada yang bisa berkolaborasi dan ini. Kalau setelah pembelajaran itu biasanya di akhir itu diberikan apa Ibu Erna? Biasanya saya di akhir pembelajaran akan melihat pemahaman anak-anak, terus menanyakan hal baru apa, jadi merefleksi hasil pembelajaran itu apa untuk anak. Refleksi. Kalau boleh saya simpulkan, tadi Bu Erna ingin mengembangkan yang pertama adalah budaya positif dengan kesepakatan kelas, kemudian berdiferensiasi konten, memberikan pilihan, mereka mau belajar memakai gambar atau mau belajar memakai video, kemudian yang terakhir juga memberikan refleksi sebagai kompetensi sosial dan emosionalnya. Terus untuk mencapai area yang mau dikembangkan itu apa yang dilakukan Bu Erna untuk persiapannya? Untuk mencapai itu saya menyiapkan RPP-nya, kemudian karena berbasis IT, sarana prasarana juga harus disiapkan, kemudian menyiapkan asesmennya formatif, kemudian asesmen penilaian sikap anak-anak berdasarkan pembelajaran. Berarti sudah lengkap Ibu sudah menjelaskan tadi sampai dengan menyiapkan dan perencanaannya semua lengkap Ibu. Berarti Bu Erna sudah siap Siap untuk mengajar. Terima kasih Bu Erna. Nanti saya akan melakukan supervisi mendampingi Bu Erna di dalam. Siap menunggu.
kasih. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini kursinya penuh, berarti masuk semua ya? Ya. Sudah siap belajar hari ini, Nak? Oke. Sudah disiapkan buku-bukunya? Ya. Mengingatkan pembelajaran minggu lalu, anak-anak sudah bisa atau sudah mampu memahami ciri-ciri bakteri ya? Ya. Ada yang bisa katanya kan? Ya. Oke. Saya tanya, nggak boleh ya katakan ya. Nah, ciri-ciri bakteri minggu lalu kan ya. Apa ciri-ciri bakteri? Kita minta tolong ke Adilan. Satu saja. Ukuran tubuhnya mikroskopis. Kelas itu dijalankan, ya. Jadi saya selalu update untuk survei ya, kelasnya masih bisa tetap disepakati atau perlu diganti lagi atau perlu ditambah lagi, ya. Nah, dari beberapa kali pertemuan itu saya merefleksikan sudah ada peningkatan yang awalnya 80%, kesepakatan kelas itu dilaksanakan sudah naik menjadi 85%. Berarti semakin baik atau semakin tidak baik? Oke. Saya mau lihat sampai pembelajaran selesai apakah 85% itu bertahan bisa naik atau malah turun. Ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran khususnya bagaimana Anda memahami cara reproduksi bakteri, silakan duduk berkelompok sesuai pilihan. Ya. Yang memilih mengambil data untuk dipresentasikan menggunakan gambar, silakan berkumpul. Ya. Yang mau nonton video nanti kita bagi linknya.
jadi akan terdegradasi menjadi potongan-potongan DNA berukuran kecil. Virus kemudian menggunakan elemen dasar. Sini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan sedikit mempresentasikan tentang apa yang hasil pengamatan kami tentang reproduksi bakteri secara transmisi. Perkenalkan di kelompok kami, saya Muhammad Akbar Bisawan, biasa dipanggil Abid, absen 28. Saya Fauzan Akbar Alami, biasa dipanggil Fauzan, absen 14. Saya Yang lain memperhatikan karena di sini ada yang
contoh bakteri yang bereproduksi secara transfusi. Dari sumber internet yang saya temukan, salah satu contoh bakteri yang bereproduksi secara transfusi adalah Escherichia coli. Membutuhkan berapa sel induk bakteri. Pada sel transfusi akan ditemukan satu sel induk bakteri. Sel ini diinfeksi oleh bakteri atau virus yang mengambil sebagian DNA dari sebagian bakteri. Bahwa diperhatikan gambarnya. Bakteri melakukan produksi, berapa bakteri yang terlibat? Berapa bakteri? Mana? Coba ditunjuk. Tuh, bakterinya mana? Itu kromosom bakteri. Bakteri Ayo, Fauzan, mana Fauzan? Iya. Ya, itu bakteri ini. Ya. Pertanyaan nomor 3. Menghasilkan berapa sel anak? Proses produksi ini tidak menghasilkan anak langsung, melainkan bakteri penerima akan memiliki materi genetik baru. Coba ditunjuk. Sekarang tidak kelompok. Oke. Coba kalau dinilai presentasi kelompok tadi ya nilainya 8 ya. Karena ada kurang-kurang sedikit. Ya. Kenapa ada kurang-kurangnya? Ya, mungkin karena keterbatasan waktu mencari informasinya ya. Kita beri tambahan ya. Tolong diperhatikan. Ya. Bakteri bisa bereproduksi secara seksual dan paraseksual. Mengapa disebut paraseksual? Kemarin sudah kita bahas bahwa tidak melibatkan peleburan gamet, tidak ada individu yang tertentu. Nah, kita lihat di transduksi. Apakah betul ciri-ciri itu berlaku untuk transduksi? Berapa bakteri yang dibutuhkan? Ya, menurut kelompok tadi ada bakteri resipien, penerima. Yang mana? Yang ini. Berarti ada bakteri donor. Berarti berapa yang dibutuhkan untuk transduksi? 2 bakteri. Ya, nanti diralat berapanya ya nak? 2 bakteri yang terlibat, 1 berperan sebagai donor, 1 berperan sebagai resipien. Nih. Bagaimana tahap pertama transduksi? Ya, selain butuh 2 bakteri, butuh juga bantuan virus. Virus apa? Virus bakteriofag. Diperhatikan, yuk kelompok yang satu tadi perhatikan, kekurangannya di mana kita tahu. Ya. Jadi untuk awal produksi butuh bakteri donor dan butuh virus bakteriofag. Masih ingat replikasi virus? Bahwa kalau virus bakteriofag itu sudah nempel ke sel bakteri atau betina, maka akan ujung-ujungnya akan merusak materi genetik bakteri dan mengendalikan ya, DNA virus ini mengendalikan supaya DNA bakteri membentuk bagian-bagian virus yang baru. Berakhir dengan lisisnya bakteri apa? Donor. Bakteri donor lisis kan? Ya. Nah, pada saat perakhitan semestinya yang dirakit itu kan virus merakit DNA virus sendiri ya. Tapi ada kesalahan membungkus. DNA bakteri ini terbungkus oleh virus. Nah, yang membungkus, yang berisi materi genetik bakteri donor ini nempel di bakteri lain. Bakteri berapa? Bakteri kedua. Namanya resipien. Kenapa? Mas Adin. Kenapa disebut bakteri resipien? Kenapa nak? Karena menerima materi genetik dari virus bakteriofag yang nempel ini. Nah, tapi diingat
ya. Oke. Saya minta satu contoh yang berdasarkan gambar, datanya berdasarkan gambar. Tadi kan para seksual, coba yang secara seksual. Yang secara seksual. Kelompok berapa yang berdasarkan gambar? Yang seksual. Perwakilan supaya lebih. Ayo, kelompok ini aja. Suara yang kencang. Yang lain memperhatikan supaya dapat sembuh. Sini nanti sini. Jawabannya itu contoh dari bakteri yang berproduksi secara seksual adalah Escherichia coli. Pertanyaan kedua, menentukan berapa sel hidup bakteri untuk reproduksi secara seksual ini. Sel hidup yang menentukan adalah satu sel hidup bakteri saja dan berapa sel anak. Untuk beberapa hasil dari reproduksi secara seksual ini akan menghasilkan dua sel anak yang sel jenis atau ada identik dengan induknya. Terus bagaimana sifat sel anak? Apakah sifat yang berbeda dengan sel induk? Jawabannya itu tidak, karena sel ini adalah replikasi yang sel yang awalnya mereplikasikan dirinya menjadi dua bagian yang berbeda. Setelah itu akan terbentuknya unit sel yang akan memisahkan keduanya, sehingga terjadilah reproduksi secara seksual yang dimana tidak ada pertumbuhan gamet, tetapi mereplikasikan dirinya sendiri menjadi dua bagian dan menghasilkan dua sel anak yang identik dengan juga. DNA itu dari dijelaskan misalkan di sel. Tahap ketiga, belajar untuk ke arah dalam atau eliminasi. Tahap keempat, sel memisah sehingga membuat sel anak yang identik dengan induk. Untuk yang keenam, pertanyaan apa keuntungan reproduksi seksual bagi bakteri? Keuntungannya yaitu reproduksi yang cepat dan efisien dalam kondisi lingkungan yang stabil. Pertanyaan ketujuh, apakah reproduksi bakteri menguntungkan bagi manusia? Jawabannya, reproduksi bakteri bisa menguntungkan dan merugikan. Bakteri yang menguntungkan seperti Lactobacillus dalam fermentasi makanan, membantu reproduksi makanan seperti yogurt. Namun, reproduksi bakteri juga ada yang merugikan, seperti bakteri patogen seperti Staphylococcus bisa merugikan karena dapat menyebabkan infeksi penyakit pada manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang konsultasi dan konsultasi pertanyakan? Silakan, Mas, yang mau nanya. Ayo. Tidak ada? Tidak ada. Demikian. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5 saya beri nilai 95. Jawabannya hampir tepat. Hampir tepat ya. Artinya sedikit ada yang kurang. Sudah bagus sekali tuh. Menjabarkan, menginfokan ke temannya, mudah dipahami, suaranya udah keras. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta pendapat teman-teman yang sambil mengerjakan, sambil melihat temannya. Hari ini kita belajar tentang cara reproduksi bakteri. Apakah ada hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah Anda dengar? Ada? Menurut Mbaknya, hal baru apa yang baru Anda dengar hari ini? Silakan, yang kencang suaranya. Apa yang baru diketahui? Lihat Ibu. Oke, Mbak Sri, Mbak, silakan berdiri ya. Yang kencang. Info apa yang baru Anda ketahui setelah kita belajar tentang reproduksi bakteri? Informasi yang baru pertama saya, informasi yang saya ketahui dari presentasi kelompok tadi bahwa reproduksi itu membutuhkan 2 bakteri, yakni sebagai sel donor dan juga sebagai sel penerima. Itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya. Bakteri ternyata memiliki banyak cara untuk melakukan perkembangan biakan, seksual atau paraseksual, dan ternyata juga reproduksi bakteri berguna bagi kehidupan manusia. Terima kasih atas ingin tahu seberapa besar Anda paham dan merekam informasi penting pada kegiatan hari ini. Pertanyaan pertama yang bisa menjawab nanti dimasukkan dari. Sebutkan contoh bakteri yang bisa bereproduksi secara seksual, bisa juga bereproduksi secara transfungsi. Silakan. Ya. Ya. Ya saya. Ya silakan. Materi Escherichia coli. Ya, betul. Pertanyaan kedua. Apa ciri-ciri bakteri bereproduksi secara aseksual? Ayo. Berdiri nak, berdiri. Ciri-ciri bakteri berkembang secara seksual. Tidak ada peleburan gamet dan ada pembentukan individu. Tidak ada peleburan gamet, tapi terbentuk individu baru. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri karena waktu sudah selesai dan berikutnya. Terima kasih atas semangatnya. Tolong kesempatan kelas tetap diupdate, meningkat terus ya, tidak turun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Bu Ana.
Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang kita lakukan di hari kemarin. Ya. Bagaimana perasaan Bu Erna setelah melaksanakan supervisi kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang sekali Bu Ana. Pada saat supervisi itu anak-anak juga kondusif, semangat Bu Ana. Alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan ke percakapan, saya akan memaparkan tentang tujuan kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Nah, tujuannya adalah nanti dapat mengembangkan tindak lanjutnya ya dari observasi yang sudah kita laksanakan. Jadi tujuan utamanya hasil akhirnya adalah bagaimana nanti bisa mengembangkan kompetensi Bu Erna dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, saya akan memaparkan hasil dari observasi yang saya lakukan. Namun, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana refleksi dari Bu Erna, refleksi pembelajaran yang sudah Bu Erna laksanakan kemarin. Baik Bu Ana, jadi hasil refleksi saya, ya ada kekuatan yang menurut saya itu kekuatan Bu Ana ya. Dalam proses pembelajaran itu pertama saya membuat modul ajar tentang reproduksi bakteri yang berdiferensiasi, baik secara konten, secara proses maupun produk dan medianya juga berdiferensiasi Bu Ana. Kemudian saya juga menerapkan disiplin positif sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kelas, sehingga harapan saya anak-anak menerapkan disiplin positif itu nanti berdampak positif pada kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga dalam pembelajaran itu ingin melihat keterampilan sosial dan emosional dari anak-anak. Jadi di awal pembelajaran saya minta anak-anak untuk berdoa, ya tujuannya untuk ya supaya dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian secara emosional anak-anak selama proses pembelajaran itu bisa mengontrol sikap, ya bisa menyimak penjelasan guru atau kawan, bisa juga menghargai pendapat teman pada saat mereka berdiskusi Bu Ana. Itu saja mungkin Bu Ana kekuatan yang menurut saya yang saya lakukan kemarin ya. Refleksi kekuatan dari Bu Erna ini sama dengan hasil analisis observasi saya. Bu Erna sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, terlihat dari Bu Erna memberikan pilihan kepada siswa terhadap medianya, yaitu dari video, ada yang gambarnya pun berbeda-beda. Diferensiasi proses, Bu Erna juga memberikan pilihan kepada siswa untuk membahas submaterinya, yaitu ada yang membahas tentang submateri perkembangbiakan bakteri aseksual, ada juga yang perkembangbiakan bakteri paraseksual. Kemudian ketika presentasi, mereka menampilkan produk yang berbeda juga, yang berupa video, kemudian berupa juga gambar. Nah, selanjutnya Bu Erna juga sudah menerapkan pembelajaran yang di dalamnya terdapat disiplin positif. Jadi Bu Erna sudah menyusun kesepakatan kelas bersama siswa, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas itu sepanjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bu Erna juga sudah melaksanakan keterampilan sosial emosional. Terlihat yang saya observasi ya, terlihat sudah ada berdoa sebelum pembelajaran, jadi mereka memfokuskan diri. Kemudian mereka juga mengapresiasi
hasil pekerjaan temannya baik dalam satu kelompok maupun yang berbeda kelompok. Bu Erna juga mencontohkan cara mengapresiasi terhadap siswa yang sudah berani tampil ke depan. Kemudian KSE ini juga terlihat dalam proses refleksi pembelajaran. Di akhir pembelajaran siswa sudah mampu mengungkapkan hal-hal baru yang sudah mereka pelajari. Nah, itu kekuatan-kekuatan Bu Erna benar ya. Nah, kemudian selanjutnya yang menurut Bu Erna itu dalam proses pembelajaran kemarin masih kurang atau masih perlu ditingkatkan. Nah, itu dalam hal apa Bu Erna? Baik Bu Ana, jadi menurut saya masih ada kekurangan. Misalnya saya dalam hal pengelolaan waktu itu agak lama di proses pembentukan kelompok, sehingga untuk mencari data atau informasi untuk mengisi LKPD-nya itu agak keburu-buru, sehingga pada saat presentasi juga kurang maksimal. Kemudian kekurangan yang mungkin perlu diperbaiki itu misalnya saya perlu membimbing siswa untuk merefleksi. Jadi bukan hanya hal baru, tapi mungkin bagaimana refleksi proses yang mereka lakukan untuk menemukan informasi itu hingga mempresentasikan. Ya, benar. Jadi yang perlu dikembangkan lagi dari Bu Erna, yang pertama memang saya lihat dari observasi kemarin yaitu tentang manajemen waktu. Ya, jadi manajemen waktu, pengelolaan waktu sehingga anak agak terburu-buru dalam pengambilan data dan juga presentasi. Kemudian yang kedua, memang terlihat dalam refleksi siswa di hari pembelajaran mungkin karena waktu juga, nggih. Itu baru mengungkapkan hal baru yang dipelajari. Belum memang, seperti kata Bu Erna tadi, belum mengungkapkan bagaimana prosesnya, apa yang mereka sukai, bagian mana yang disukai, bagian mana yang kurang disukai dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Erna sudah memaparkan atau mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dari proses pembelajaran itu. Selanjutnya, rencana apa nih yang mau dilakukan Bu Erna untuk memperbaiki pembelajaran tadi sebagai tindak lanjutnya? Baik, jadi rencana saya untuk memperbaiki itu Bu Ana mungkin mengubah alokasi waktu. Jadi pembentukan kelompok itu di sebelum proses sehingga tidak mengganggu waktu yang harusnya untuk mencari data. Ya, jadi bentuk kelompok lebih awal supaya alokasi untuk mencari data dan presentasi itu lebih banyak sehingga hasilnya diharapkan lebih maksimal. Kemudian juga saya mungkin akan melakukan sharing dengan teman satu rumpun bagaimana cara refleksi, merefleksikan anak-anak mengungkap refleksi yang baik itu bagaimana. Kemudian saya juga akan lebih sering membuka PMM yang banyak materi-materi bermanfaat di sana, misalnya bagaimana guru sebagai fasilitator, bagaimana cara refleksi yang baik, begitu Bu Ana. Ya, oke, rencana-rencana yang Ibu paparkan sudah sangat bagus. Ibu sudah akan memperbaiki tentang berarti bagaimana mengalokasikan waktu di dalam perencanaannya. Kemudian Ibu juga akan sharing dengan teman, dengan rekan, bagaimana cara manajemen waktu dan juga refleksi. Ibu juga mau mengeksplor PMM lebih dalam hal fasilitator pembelajaran. Nanti juga di situ di dalamnya juga ada cara bagaimana manajemen waktu dan juga bagaimana dengan refleksi. Nah, sebagai komitmen Bu Erna, kapan rencana-rencana yang Bu Erna paparkan ini akan Ibu laksanakan? Jadi katanya itu lebih cepat lebih baik Bu Ana ya. Jadi saya rencanakan ya insya Allah akan saya implementasikan minggu depan Bu Ana. Perbaikan-perbaikan itu. Oh, bagus sekali. Jadi Ibu Erna setelah ini akan memperbaiki ya dari berbagai macam proses yang sudah Ibu paparkan tadi, dari metodenya, hasil sharing, kemudian dituangkan di rencana pembelajaran dan diimplementasikan minggu depan. Baik, saya tunggu
hasil dari implementasi tindak lanjut dari Bu Erna tadi. Siap Bu Ana. Nanti saya tunggu hasilnya bagaimana. Sampai bertemu lagi di setelah implementasi tindak lanjut. Bu Ana. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Ana.